Wow, congratulations, bangga banget ya. Oke. Menarik sekali. Sebelum kita mau tanya kenapa wushu, saya mau tanya dulu beberapa hal untuk Mimi ya. Jawab singkat, ini ada beberapa pilihan nih Mimi. Wushu atau nyanyi? Nyanyi lah. Oh, tetap nyanyi ya, Bob? Konsisten. Padahal udah jadi juara wushu. Oke, anggota DPR atau kepala daerah? DPR aja. DPR. Oke, kita catat ya, guys. Ya. Oke, Instagram atau TikTok? Instagram. Make up atau bare face? Make up. Oh. Ya nanti pucat ya. Masa kayak orang sakit loh. Oh, oke. Anak atau cucu? Anak sama cucu. Jangan dibanding-bandingkan. Nanti kalau punya anak sama cucu itu satu pertanyaan yang nggak bisa dijawab, udah deh. Pertanyaan yang selanjutnya, kenapa memilihnya wushu? Wushu, seni bela diri. Jadi saya pikir memang ada ketertarikan saya ketika saya tetap mendapatkan suatu ketenangan tapi juga ketegasan. Ada filosofi yang sangat cantik di situ bahwa wushu ini memberikan satu energi yang positif gitu ya. Tegas, galak, tapi sangat tekun gitu, disiplin gitu. Sejak gerakannya. kapan dan dari mana kemudian mengenal wushu, Mimi? Tahun 2021, waktu itu di parlemen yang memang nggak boleh ada banyak yang datang kan, jadi semua kerja di rumah, waktu COVID. Jadi pagi, siang, atau sore saya pasti di samping mencari udara segar, terus juga dapat bonus sehat, saya pelajari teknik-tekniknya gitu. Memang wushu ini mengalir. Kalau misalkan dilihat wushu dengan sanci itu atau kipas kelihatannya biasa aja, padahal gerakannya tuh semuanya basicnya adalah kungfu dan semuanya kuda-kudanya harus mantap, harus kokoh semua gerakannya dan semuanya mengalir. Gitu. Kenalnya dari mana? Dari teman kah, melihat sesuatu, terinspirasi seseorang atau ya ada atau sering lihat kungfu panda atau ada beberapa atlet. Jackie Chan. Kalau Jackie Chan dan kungfu ya. Jadi memang sebetulnya saya suka gerakan tai chi karena kayak kemarin di Tiongkok juga saya melihat oma-oma sampai usia 65 tahun, 70 tahun, perempuan dan laki-laki tuh mereka tuh masih sehat semua, bawa pedangnya sendiri-sendiri, jalan kaki. Saya ngeliat mereka naik turun, lompat itu semuanya dengan tenang gitu loh. Nggak ada rasa cemas di dirinya walaupun dia udah usia lanjut. Karena mungkin mereka ya itu tenang dalam bersikap dan berdisiplin gitu. Nah tadi di balik layar Mimi juga sempat bilang ketika wushu itu bikin lebih responsif ya. Kalau misalnya gedung cucu gitu lebih sigap gitu. Spontanitas kita jadi jauh lebih alertnya tuh jadi lebih itu. Dan bikin awet muda juga ya katanya? Iya kalau olahraga sih pasti akan bikin kita jadi jauh lebih punya vitalitas, bugar gitu. Jadi yang cepat tua politisi memang. Kang Maman silakan. Pertama kali mengenal nama Krisdayanti itu dia masih putih abu-abu dari James F. Sunda. Ada penyanyi baru, penghayatannya hebat. Kris Patikawa juga mengatakan hal itu. Lalu Melly Guslo sekian puluh tahun kemudian bilang salah satu penyanyi dengan penghayatan terhebat itu Krisdayanti. Ketika berpolitik dia hayati dunia politik dan pengabdian. Ketika wushu dia hayati gerakan-gerakan itu. Pertanyaan cuma satu. Lebih suka menghayati nyanyi, wushu atau politik? Ketiganya ada alasan masing-masing, Kang Maman. Karena kalau dinyanyi kan memang kita bertutur dalam melodi dan intonasi. Kita lebih ekspresif dengan bernyanyi. Tapi kalau di politik memang kita perlu pendalaman karena memang harus dibaca berulang-ulang, diimplementasiin. Dan kadang kalau kita bicara sama politisi itu kan ya sebetulnya ya itu aja kan tapi yang kan dibicarakan. kalau jadi penyanyi ekspresinya normal, wajar, dirinya yang dia bawa. Kalau jadi politisi kan sering ekspresinya kepalsuan. Lebih banyak menghafal dan mikir gitu ya, apakah benar dia bisa mengimplementasikan. Kalau saya nggak pura-pura, Pak Maman kan tahu, Kang Maman kan tahu sendiri saya gitu loh. Saya nggak bisa pura-pura. Mimi ini bablakan orangnya. Mungkin nggak sih Mimi loncat partai? Tadi kita ngobrol, saya daripada dihujat atau nggak punya teman, lebih baik saya setia. Wis, tepuk tangan dulu dong.
Gimana? Derajat Bait lagunya tolong. Setia dengan satu orang. Cobalah untuk setia. Dan ini aku bakal menggami ya, tenang aja, nggak bakal ganti partai. Soalnya tadi pas Wushu juga seragam merah. Merah. Kuning ya. Kuning. Tapi ini menarik deh. Aku tuh ada Apa, satu Ge? hal, aku tuh cukup lumayan ngebedah ya. Jawaban tadi Mimi soal mau kuliah lagi, itu ada satu kata di situ. Jawaban juga tentang di pemerintahan dan jawaban tentang menjadi penyanyi juga satu kata, dan di Wushu keluar lagi. Kata itu adalah disiplin. Jadi tadi dibilang juga di Wushu itu ada disiplinnya juga. Oh, iya? Kalau misalkan ketika menjadi penyanyi, menjadi apa, berkomit dan ada disiplin juga. Apakah sesuatu yang selalu berkenaan dengan kata disiplin itu Mimi suka ya? Apakah Mimi menilai Mimi adalah orang yang cukup disiplin? Apakah orang itu akan lebih maju apabila dia disiplin? Bagaimana? Ya kalau bicara tentang KD memang simbolnya pasti disiplin, profesional, dedikasi. Emang itu yang akan mengantarkan kita untuk bisa jejak dan kokoh berdiri, saya rasa dimanapun kita dilempar kalau kita punya disiplin itu. Karena di olahraga juga latihannya cuma itu aja. Bayangkan hanya untuk 1 menit 20 detik latihannya 2 jam dan itu terus diulang-ulang. Karena itulah saya suka sedih kalau ngelihat atlet-atlet kita masih muda tapi harus pensiun. Sementara dorongan dari bibit-bibit mudanya ini banyak tapi nggak punya saluran untuk keluar karena pemerintah harus banyak memberikan cara-cara untuk mereka bisa eksplor kemampuannya. Kayak Jonathan Christie begitu, keluar dari Pelatnas dia langsung menang ini 3 menang itu. rekor. Ya, 3 jadi juara. memang kita harus cari sponsor gitu. Nah, itu sponsor juga dipercaya karena dia punya kedisiplinan. Sebentar, waktu maaf motong. Waktu Mbak KD ini kejuaraan ini membawa nama Indonesia. Iya. Di sponsori pemerintah nggak? Enggak. Kamu nyindir dari tadi, gue udah tahu akan ke sana. Nggak, jadi dari Wushu Federation mengundang Indonesia lewat Yayasan Inti Bayangan, dan karena saya kalau menang kan menjadi atas nama satu Indonesia. anggota di Sasana, dan senangnya lagi di Wushu itu ada veteran, ada kelas veteran. Ternyata memang KD itu singkatan dari aku disiplin sama kuda-kuda. Dari Oh, tadi thank you, terima kasih. Wushu itu Kuda-kuda. kuda-kudanya harus mantap. Iya, harus. Makanya kamu juara gitu kan ya. Harus Tapi di kuda-kuda. politik kuda-kudamu belum mantap, makanya gagal jadi jadi pemimpin Soal malah. Aduh. Benang merahnya antara politisi, tadi artis, sama apa tadi? Wushu. Olahraga. Wushu. Kalau di politik yang penuh perjuangan, di panggung musik yang penuh dengan hiburan, dan di olahraga kita dapat kesehatan, semuanya positif lah, ya kan? Dan Jadi semua benang butuh merahnya, perjuangan sih, Mimi. benang merahnya perjuangan dan positif is always. Artinya kamu sudah punya 3 visa ya? Visa atlet, visa anggota DPR, visa warga biasa ya? Visa atlet, iya kok tahu 3 ya? sih aku punya visa atlet. Mewakili Indonesia walaupun tidak dibiayain oleh negara. Oh iya. Iya. Enggak, dia nanti kalau ke Malang tetap akan jadi KD, kepala daerah. Amin. Tapi menarik dari Wushu ini, apa yang menjadi target Mimi dengan Wushu ini ke depan sebenarnya? Sebetulnya lebih banyak memperkenalkan olahraga Wushu ini menjadi satu olahraga yang sebetulnya murah, bisa dilakukan di mana saja, siapapun, dan bahkan sampai lansia pun bisa. Jadi ketika kita apply aplikasi di handphone, usianya udah tahun kelahiran 75, pasti yang keluar iklan-iklan Tai Chi atau iklan-iklan olahraga yang lebih jauh lebih slow down. Itu mudah ya? Mudah kalau kita terus mau konsisten ya. Saya ingin lihat kamu bisa membuat dia main wushu dengan mudah. Wah, ya boleh. Coba. Siapkan ini ya. Mari kita lihat. Jangankan wushu, wudhu aja saya bolong-bolong loh. Ayo Mbak. Ayo. Nah, jadi Mimi yang bawa kipas, G atau Mimi? Nah, jadi nggak boleh kalau Yohana kalau kasih satenya. kalau kasih kipas di Wushu nggak boleh gini, tapi harus. Jadi kalau dibilang ini kungfu, jadi yang semakin rendah, semakin dia kokoh. Oke. Nah, emang bener ya. Jadi ketika kita selalu rendah menjadi politisi yang selalu membumi, kokoh. kita semakin Kuda-kudanya harus semakin kokoh. kokoh. Jadi Dan semakin capek. mana? Yang harus merendah. Merendah. Ayo buktikan deh. Ini, oke. Ayo, G. Gitu. Tadi suaranya.
gerakan aja ya. Bukan satu putaran. Tapi memang benar. Jadi kalau di apa Coba bunyikan, gerakan dasarnya gerakan dasarnya wushu memang harus kungfu. Jadi harus gini. Oke. Coba. Coba. Teruskan gini. Jadi nggak boleh mingkup. Ini harus gini kebuka. Oh, nggak boleh minggu. Ayo, Ge. Ayo pasti begini. bisa. Oke, teruskan gini. Terus Terus dibuka kipasnya. ulang coba. Oh, begini. Oke. Satu gerakan aja, Ge. Ayo. Oh, begini. Oke, coba ya. Bisa atau tidak ya? Kan begini. Terus Buka. maaf ya. Ini bunyinya itu tidak sekencang bunyinya Mimi, tapi Iya. aku masih kaget. Cocok ya, cocok tepuk tangan dong. Tapi terakhir, gerakan yang paling susah apa? Dari wushu. Di wushu itu ya itulah kuda-kuda yang Kuda-kuda. 90. Makin merendah makin kuat ya. Iya. Dan itu baru aja. Itu tuh tadi dari VT-nya kita lihat itu nyangkut tendangan juga, Iya, tendangan tendangan. tinggi juga. Dan itu masih saya bisa ya? itu 5 menit sebelum turun lapangan ke karpet tuh ya, Kang Maman, saya baru tahu bahwa saya akan sekarpet sama wushu yang dari Brazil. Dia udah 34 tahun wushu. Artinya dia juga semua juri-juri udah kenal dia dan lain-lain, dan skor saya cuma beda 3 sama dia. Tapi ya itu yang nggak bisa ditolak veterannya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ada nggak sih sebuah lagu yang menggambarkan seluruh kehidupan Mimi? Ku tak sanggup bila aku jauh dari dirimu. Download Metro TV Extend sekarang.